Baik, saya Zulfikar selaku dosen mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Saat ini akan menjelaskan tentang pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan keandal, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan terkait analisis mengenai dampak lingkungan ini. Yang akan kita bahas adalah dokumen kerangka acuan keandal sebagaimana dijelaskan dalam Permen Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012, bahwa dokumen AMDAL itu sebagaimana dijelaskan di pasal 4 bahwa terdiri atas 3 dokumen. Yang pertama adalah kerangka acuan, yang kedua adalah dokumen ANDAL, dan yang ketiga adalah RKL-RPL. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dokumen kerangka acuan atau KANDAL, bagaimana pedoman penyusunannya. Ini saya dasarkan pada Permen LH nomor 16 tahun 2012. Ya, kerangka acuan atau KANDAL ini itu memuat 5 hal kalau dalam permen. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pelingkupan, yang ketiga adalah metode studi, dan yang keempat adalah daftar pustaka, serta yang kelima adalah lampiran. Pedoman penyusunan KANDAL sebagai yang disampaikan bahwa itu terdiri atas beberapa hal tadi, tapi sebelum kita ke situ saya ingin menjelaskan tujuan dan fungsi dari kerangka acuan. Seperti apa tujuan dan fungsinya dokumen kerangka acuan ini dibuat. Yang pertama, tujuan penyusunan K adalah merumuskan lingkup dan kedalaman dari studi analisis dampak lingkungan. Jadi di sini akan mencapai tujuan lingkup dan kedalaman dari studi AMDAL. Yang kedua adalah mengarahkan studi AMDAL ini bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Itu 2 poin dari tujuan penyusunan kerangka acuan. Yang kedua adalah bagaimana fungsi dokumen K. Juga ada 2 poin. Yang pertama, K ini adalah merupakan rujukan penting bagi pemrakarsa atau pelaku usaha, bagi penyusun dokumen AMDAL, bagi instansi yang membidangi rencana usaha kegiatan, dan terutama instansi juga lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai AMDAL tentang lingkup dan kedalaman dari studi AMDAL yang akan dilakukan. Yang kedua adalah fungsinya merupakan bahan rujukan bagi penilai dokumen AMDAL untuk mengevaluasi hasil studi. Penilai dokumen AMDAL ini saya kira tadi sudah disebutkan adalah tim teknis Komisi Penilai AMDAL. Kemudian yang kedua adalah muatan dokumen AMDAL, kerangka acuan. Nah, ini akan kita jelaskan secara detail terkait apa saja yang dimuat dalam dokumen AMDAL. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi informasi. Yang pertama adalah latar belakang, dan di latar belakang ini berisi uraian 3 hal. Yang pertama adalah justifikasi dilaksanakannya rencana usaha atau kegiatan, termasuk nanti di sini penjelasan mengenai persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Kemudian bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan dalam dokumen KA ini. Contoh, apakah dia punya izin prinsip tentang pembangunan dari rencana kegiatannya,
atau pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, alasan mengapa rencana usaha kegiatan ini wajib memiliki AMDAL dan pendekatan studi yang digunakan. Ya. Apakah studi AMDAL ini bentuk tunggal, apakah dia bentuk terpadu dengan kegiatan lain, atau dalam bentuk kawasan. Ya, contoh, apakah dia dalam bentuk kawasan industri? Dalam kawasan industri itu ada banyak kegiatan, apakah industri pembuatan atau perakitan mobil, industri pembuatan itu satu kawasan industri yang di dalamnya berbagai macam kegiatan industri. Ini harus dijelaskan di latar belakang. Ya, apakah AMDAL ini tunggal, satu kegiatan, atau dia terpadu dengan kegiatan lain, atau dalam bentuk satu kawasan. Yang ketiga adalah alasan mengapa rencana usaha atau kegiatan ini dinilai oleh komisi AMDAL. Karena memang komisi penilai AMDAL itu ada yang di tingkat pusat, ya, kemudian ada di tingkat provinsi, dan atau ada di tingkat kabupaten kota. Ya, ini punya kewenangan masing-masing. Contoh, kalau penilai AMDAL pusat itu biasanya adalah pada rencana usaha kegiatan yang di mana lokasi itu berada pada 2 atau lebih kabupaten. Ya, itu menjadi 2 atau lebih provinsi. Itu menjadi kewenangan dari penilai komisi AMDAL pusat. Kalau di provinsi, apabila suatu kegiatan itu 2 atau beberapa kabupaten, lintas kabupaten, maka komisi penilai AMDAL-nya adalah provinsi. Ya, itu ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, dan ada kabupaten. Kalau kabupaten saya kira jelas. Kemudian selain latar belakang juga harus ada tujuan rencana kegiatan. Tujuan rencana kegiatan ini berisi tentang 1. Uraian umum maupun rencana mengenai tujuan dilaksanakannya rencana usaha kegiatan. Kira jelas uraian umum atau rencana mengenai tujuan dilaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah justifikasi manfaat dari rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah. Itu tujuan rencana kegiatan isinya. Kemudian yang poin C dari pendahuluan, yaitu pelaksanaan studi. Ini berisi informasi tentang, pertama adalah pemrakarsa dan penanggung jawab rencana usaha kegiatan. Jadi harus jelas siapa pemrakarsanya, siapa penanggung jawabnya. Pemrakarsanya biasa berupa perusahaan atau perorangan. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Si A, si B, si C. Ya, harus dituliskan. Kemudian poin 2 adalah pelaksana studi AMDAL, ya, yang terdiri dari tim penyusun dokumen AMDAL, tenaga ahli, kemudian asisten penyusun dokumen AMDAL. Ya. Baik, saya menjelaskan tentang pemrakarsa dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pada bagian ini itu dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi perusahaan sebagai pemrakarsa, nama dan lengkap penanggung jawab, ya, rencana usaha kegiatan. Kemudian pelaksana studi AMDAL, pada bagian ini perlu dicantumkan lebih dulu pernyataan apakah penyusunan dokumen AMDAL dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan kepada pihak lain. Dan ini saya kira sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, bisa dibuka di peraturan tersebut. Ya, apabila pemrakarsa minta bantuan kepada pihak lain, ini harus dicantumkan apakah penyusun AMDAL perorangan atau yang tergabung dalam lembaga jasa penyusunan AMDAL. Lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL sebagai yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 27 tersebut. Ya, apabila penyusun AMDAL adalah penyusun perorangan, maka pada bagian ini cantumkan nama dan alamat lengkap ketua tim penyusun yang memiliki, ini dia punya syarat, sertifikat
kompetensi penyusun AMDAL. Dan anggota tim penyusun minimal 2 orang itu memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagai anggota. Kemudian tenaga ahli ya diuraikan keahliannya sesuai dengan lingkup studi AMDAL. Selain itu, di samping memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, penyusun perorangan wajib terintegrasi di KLH, Kementerian Lingkungan Hidup ya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan bukti-bukti sertifikat itu wajib dilampirkan dalam dokumen. Yang kedua, apabila pemrakarsa menggunakan jasa penyusun perorangan yang sudah memiliki sertifikat dan terregistrasi di KLH, maka harus ada keputusan pembentukan tim pelaksana studi AMDAL dari pemrakarsa. Jadi nanti pemrakarsa membuat surat keputusan bahwa mereka itu menjadi penyusun dokumen AMDAL. Dan ini juga wajib dilampirkan. Yang ketiga adalah apabila penyusun AMDAL adalah penyusun yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL, maka pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap lembaga atau perusahaan serta nomor tanda bukti registrasi kompetensi. Dan ini wajib dilampirkan di dokumen. Olehnya itu, berdasarkan uraian ini, susunan pelaksana studi AMDAL yaitu pertama, tim penyusun AMDAL terdiri atas ketua harus punya sertifikat kompetensi. Kemudian anggota tim ini minimal 2 memiliki sertifikat kompetensi sebagai anggota. Kemudian tenaga ahli. Apa itu tenaga ahli? Yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Ya, sesuai dengan dampak penting yang akan dikaji atau tenaga ahli yang memiliki keahlian terkait dengan rencana usaha kegiatan. Yang ketiga ada asisten penyusun AMDAL. Siapa saja? Yaitu orang yang dapat menjadi asisten penyusun AMDAL setiap orang yang telah mengikuti dan lulus pelatihan penyusunan AMDAL ya, di lembaga penyedia konsultan atau dan sebagainya. Untuk tim penyusun AMDAL, tenaga ahli ini bersifat wajib, sedangkan asisten itu bersifat pilihan. Kemudian biodata dan surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai wajib dilampirkan dalam dokumen ini. Kemudian muatan dokumen kerangka acuan yang lain, tadi pendahuluan, sekarang adalah pelingkupan. Muatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang ada 5 hal. Yang pertama adalah deskripsi rencana usaha kegiatan yang akan dikaji. Yang kedua adalah deskripsi rona lingkungan hidup awal atau environmental setting. Yang ketiga adalah hasil pelibatan masyarakat. Yang keempat adalah dampak penting hipotetik. Yang kelima adalah batas wilayah studi dan waktu kajian. Yang pertama adalah deskripsi rencana usaha kegiatan yang akan dikaji, itu memuat tentang status studi AMDAL, apakah dilaksanakan secara terintegrasi bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Ini perlu diuraikan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan kajian AMDAL. Yang kedua adalah kesesuaian lokasi rencana usaha kegiatan dengan rencana tata ruang. Ini menjadi hal penting dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah deskripsi rencana usaha kegiatan dengan fokus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan. Ya, ini perlu dideskripsikan secara baik ya terhadap rencana usaha kegiatan yang fokus pada komponen yang menyebabkan dampak. Olehnya itu, dalam hal ini diperlukan adanya informasi yang lebih detail terhadap deskripsi rencana kegiatan, maka perlu dilampirkan informasi lain yang nggak perlu. Ya, uraian ini wajib dilengkapi dengan peta-peta yang relevan, yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi dan atau layout dengan skala yang memadai dari deskripsi ini. Pokoknya letak-letak kalau membangun pabrik, ya letak-letak di mana komponen-komponen dari pabrik itu wajib dilengkapi dengan peta-peta yang relevan sesuai dengan kaidah
kartografi. Kemudian informasi kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang tindih antara peta batas proyek dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian yang kedua adalah deskripsi rona lingkungan hidup. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah komponen lingkungan terkena dampak, baik itu komponen geofisik, kimia, komponen biologi, komponen sosial ekonomi budaya, dan komponen kesehatan masyarakat. Ini perlu dimuat, ya. Kemudian komponen ini perlu dideskripsikan secara detail, minimal ada 4 komponen ini. Contoh komponen geofisik kimia itu sumber daya geologinya seperti apa, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya yang terkait dengan komponen geofisik ini. Sementara yang masuk komponen biologi seperti vegetasi atau flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan atau endemik, serta habitatnya, dan lain sebagainya. Yang termasuk komponen sosial ekonomi budaya, contoh tingkat kepadatan penduduk, demografi, mata pencarian yang penduduk, budaya setempat, apakah ada situs arkeologi di wilayah itu, atau situs budaya, dan lain sebagainya. Yang terkait dengan komponen kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan perubahan tingkat kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah dari deskripsi rona lingkungan hidup awal adalah usaha dan atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, ya. Tujuan penjelasan ini adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain, ya, yang sudah ada di sekitar rencana kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat. Bisa saja contoh ada kegiatan pertambangan, ya, yang mau dianalisis AMDAL, tapi ternyata memang juga di samping di lokasi itu ada kegiatan-kegiatan lain yang sejenis, mungkin ada kegiatan AMDAL juga, kegiatan pertambangan juga. Ini harus mampu dideskripsikan di rona lingkungan hidup awal. Olehnya itu, deskripsi rona lingkungan hidup awal ini harus menguraikan data dan informasi yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkin terjadi. Deskripsi ini dasarkan pada data dan informasi primer atau data sekunder yang bersifat aktual dan menggunakan sumber data atau informasi yang valid untuk data sekunder yang resmi. Contoh data sekunder resmi adalah BPS, ya. Ya, itu harus. Jadi kalau sekunder harus ada sumber data dan informasi yang valid dan resmi dari lembaga yang kredibel. Ya. Kemudian dalam deskripsi ini yang kedua itu beberapa harus juga mungkin dimunculkan beberapa alternatif lokasi. Maka uraian rona lingkungan hidup harus dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi. Jadi kalau ada alternatif lokasi, lokasi penambangannya itu harus diuraikan juga. Kemudian, ya ini penjelasan tadi saya kira. Jadi datanya harus berupa data primer atau sekunder. Kalau dia data sekunder harus merupakan data informasi yang valid, resmi dari lembaga yang kredibel untuk menjamin validasi data dan informasi. Yang ketiga adalah hasil pelibatan masyarakat. Nah, ini penting. Pelibatan masyarakat merupakan bagian dari proses pelingkupan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman dan konsultasi publik. Ya, jadi dua, melalui pengumuman dan konsultasi publik. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam bagian ini, penyusun dokumen AMDAL
itu menguraikan informasi hasil proses pelibatan masyarakat yang diperlukan dalam proses pelingkupan. Yang perlu diingat bahwa saran, pendapat, dan tanggapan yang diterima dari masyarakat harus diolah sebelum digunakan sebagai input proses pelingkupan. Hal ini disebabkan karena saran dan pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut mungkin jumlahnya banyak dan beragam, sehingga dan belum tentu relevan untuk dikaji dalam AMDAL. Ya. Kemudian yang keempat adalah dampak penting hipotetik. Dampak penting hipotetik pada bagian ini penyusun dokumen AMDAL itu menguraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana usaha kegiatan yang diusulkan. Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional di berbagai literatur. Prosesnya untuk menghasilkan dampak penting hipotetik pada dasarnya diawali mulai proses identifikasi dampak penting potensial. Ini mungkin nanti saya akan jelaskan pada poin tersendiri tentang dampak penting hipotetik. Kita lanjut. Yang kelima adalah batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Ya. Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang tindih atau tumpang susun atau overlay dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial, dan administrasi dengan mempertimbangkan kedalatan yang hadapi. Batas wilayah studi itu yang saya sebut tadi ada 4 unsur ya yang berhubungan dengan dampak lingkungan. Pertama adalah batas proyek. Apa itu batas proyek? Yaitu ruang di mana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Yang kedua, batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing seperti air dan udara. Jadi harus mampu dibatasi wilayah tersebut, di mana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Yang ketiga adalah batas sosial, yaitu ruang di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial. Yang keempat adalah batas administrasi, yaitu wilayah administrasi terkecil yang relevan seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi yang wilayahnya tercakup 3 unsur batas di atas. Ya, kemudian masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian ditumpang susunkan satu sama lain, batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administratif, sehingga dapat ditarik garis luar dari gabungan keempat batas ini. Itulah yang disebut dengan batas wilayah studi. Sekira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.